Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan, masih bisa beribadah secara online. Kita percaya itu karena setiap penyertaan Tuhan dalam setiap hidup. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita. Saya ajak Bapak Ibu kita akan menaikkan sebuah syukur kita buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, segala Allah yang layak ditinggikan.
kami meninggikan nama-Mu Tuhan, berkati setiap ibadah kami Tuhan, dan berkati setiap orang yang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian kita. Mari kita bangkit berdiri, walaupun di rumah kita akan bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Boleh sama-sama tepuk tangan ya.
Puji nama Tuhan saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu kalau kami terus mempunyai kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua yang setia, yang terus mendengarkan, bahkan terus bersatu, bersekutu Tuhan untuk kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami semua, bahkan terlebih hamba Tuhan juga pimpin, Tuhan juga tuntun, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu senantiasa terus itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih terus disertai oleh Tuhan, dan kita sekarang bertemu kembali untuk kita belajar kebenaran firman Allah. Mari saudara, tidak lama-lama kita langsung buka saja di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, saudara, kita akan baca, tetapi kita akan fokus di ayat yang ke-8, dan setelah itu kita loncat ke ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita baca bersama-sama dengan judul perikop ke-12, pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Syafat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Iskar, Yigal bin Yusuf. Ayat 8. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Kita loncat langsung ke ayat yang ke-16, yaitu itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan mengangkat satu tema kecil untuk kita semua, untuk kita merenungkan kebenaran, yaitu iman Yosua. Ya, sungguh hal yang luar biasa, tokoh yang luar biasa, pribadi yang juga terus jadi teladan untuk kita semua. Tentunya kita semua tahu tentang cerita daripada Yosua ini, tetapi kita akan merenungkan kembali. Ada hal-hal yang menarik saudara yang kita perlu ketahui, bahwasanya bagaimana sih sampai si Yosua ini dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Langsung saja saudara, hal yang menarik yang kita perlu ketahui yang pertama adalah dia atau Yosua itu yang pertama dia diganti namanya. Dari yang semula adalah Hosea bin Nun, lalu diganti namanya menjadi Yosua. Kita perlu ketahui Hosea dalam Ibrani, ya, dalam bahasa Ibrani kita terjemahkan lagi punya arti salvation, di mana keselamatan. Ya. Tetapi ketika diubah namanya menjadi Yosua, mempunyai arti yang sangat luar biasa. Allah adalah keselamatan, di mana nama ini menjadi jati diri dalam kehidupan Yosua, menjadi kepribadian yang luar biasa, atau membawa satu karakter yang luar biasa dalam kehidupan Yosua. Nah, saudara, ini dibuktikan, kita tahu bahwa Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk, ya, menggantikan Musa. Nah, hal yang menarik saudara, Musa itu diganti namanya, Yosua itu namanya diganti saudara. Nah,
Tuhan pakai Yosua dengan sangat luar biasa. Tetapi syaratnya, di awal dia harus diganti namanya. Ya. Dari yang arti Hosea adalah keselamatan menjadi Yosua punya arti Allah adalah keselamatan. Di mana itu adalah artinya bahwa dia harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia adalah satu pribadi yang mengangkat bahwa Allah adalah keselamatan. Nah, saudara, kalau kita tarik dalam masa sekarang ini, kita tahu masa-masa sulit sekarang ini membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang percaya. Kekhawatiran, kebingungan, ya. Pandemi yang sekarang ini membuat kita terus berpikir hal-hal yang mungkin tidak mungkin sekali. Sangat sulit. Ya. Ada hal banyak sekali yang membuat kita merasa tidak mampu, tidak punya pengharapan, melainkan banyak yang berpikir sampai putus asa. Perekonomian menurun, pekerjaan tidak ada, sulitnya mencari uang. Nah, itu semua menjadi tekanan dalam kehidupan kita semua, terutama bagi orang-orang yang percaya. Tetapi saudara perlu ketahui, dalam kondisi seperti ini, Tuhan mengizinkan manusia untuk mempunyai kesadaran bahwa tidak mungkin kita bisa bertahan dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Hosea yang punya arti keselamatan itu yang identik dengan keselamatan yang berasal daripada kekuatan dan juga kemampuan manusiawi. Tetapi nama Yosua mengeklaim bahwa adanya power di dalam diri Allah. Allah adalah keselamatan. Nah, itu yang luar biasa, saudara. Sehingga dalam kondisi apapun yang kita alami sekarang ini, itu sebenarnya Tuhan izinkan untuk bagaimana Tuhan mendorong kita untuk lebih lagi menyadari bahwa gak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lihat mampu menyelesaikan masalah-masalah kita selain Tuhan. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya kita semua harus belajar dari kebenaran ini. Kita harus semakin maju dalam kita mengiring Tuhan, dalam pola pikir kita, dalam kita mengiring Tuhan. Terlebih di dalam setiap aktivitas yang mungkin membuat hal-hal yang berdampak negatifkah atau positif dalam diri kita. Nah, dalam situasi yang sulit, kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Kita harus bisa mempunyai satu pendirian bahwa saya punya Tuhan. Saya punya kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah keselamatan dalam hidup saya. Amin, saudara. Itu hal yang menarik, yang pertama. Lalu yang kedua, terdapat di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-28. Kita akan balik sejenak dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan, saudara. Maka jawablah Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Ya. Yang kedua apa, saudara? Hal yang menarik. Setelah dia menjadi pribadi yang punya power, ya, powernya Allah. Dia menjadi pribadi yang setia, mengiring dan melayani Tuhan. Lewat apa, saudara? Dia menjadi abdinya Musa.
Musa mau kemanapun dia yang iringi, dia yang bawain barangnya, ya, dia yang setia menjadi abdi daripada Musa. Yosua sebelum menjadi pemimpin Israel, saudara, menggantikan Musa terlebih dahulu, dia dididik oleh Tuhan lewat Musa. Ya. Dia dididik oleh Tuhan menjadi abdinya Musa. Tentunya tidak gampang, saudara. Ya. Tentunya itu sebuah proses yang panjang, sebuah proses yang pastinya harus kita keluarkan, mengharuskan kita untuk kita juga mempunyai atau memberikan waktu, memberikan kekuatan kita, memberikan kemampuan kita, memberikan kesediaan kita untuk kita menjadi abdi, untuk kita menjadi hamba. Ya. Nah, saudara, Tuhan rindu untuk kita setia. Amin. Tentu. Baik lagi, dalam masa-masa pandemi sekarang ini, sudahkah kita setia? Sudahkah kita terus setia di hadapan Tuhan? Atau masih setiakah kita di hadapan Tuhan? Mulai dari hal-hal yang kecil, saudara, seperti pada atau di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Apakah kita setia? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Karena ingat, saudara, kesetiaan itu adalah bagian daripada pendidikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kesetiaan adalah proses yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan, untuk kita jalani, agar kita menjadi pribadi yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi mulai dari hal-hal yang terkecil, saudara. Ya, bagaimana kita bisa menguasai diri kita, itu adalah bagian yang kecil. Saat kita khawatir, saat kita mulai kebingungan, saat kita merasa nggak mampu, nggak punya pengharapan, tidak punya kekuatan, ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Setia mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah. Tanya Tuhan. Kita tidak boleh melangkah sendiri. Ya, dalam pergumulan kita sekarang ini, kita wajib, karena kita adalah bagian daripada Tuhan, dan Tuhan adalah bagian dalam hidup kita. Kita harus mengikut sertakan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Karena apa, saudara? Di dalam pengambilan keputusan, di dalam mengambil langkah, ya, bahkan dalam setiap pergumulan kita nggak mampu menggunakan kekuatan kita sendiri, saudara. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Dan baiklah, daripada itu, kita setia di hadapan Tuhan. Karena yakin dan percaya, Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah keselamatan kita semua. Nah, yang ketiga, saudara, kita akan lihat di Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-8. Nah, ini hal yang menarik, saudara, daripada tema kita, iman Yosua. Nah, kita lihat setelah Tuhan ubahkan hatinya, lalu setelah itu dia menjadi pribadi yang sangat setia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia memiliki pandangan yang berbeda. Dia memiliki pandangan ilahi. Kita akan buktikan di dalam pasal yang ke-14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun
yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, saudara, mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Mari kita bandingkan di pasal yang ke-13. Jadi pada saat itu dikirim 12 pengintai, ya. Di antaranya 2 yaitu Kaleb dan juga Yosua. Nah, tetapi kalau kita sederhanakan, laporan dari Kaleb dan juga Yosua itu adalah laporan yang sangat luar biasa. Mereka melihat bahwa di sana limpah-limpah dengan susu dan madunya. Sungguh luar biasa kalau sampai mereka mendapatkan atau masuk ke dalam tanah itu. Nah, saudara, tapi kita lihat bagaimana pendapat daripada atau hasil daripada 10 pengintai lainnya. Kita baca di dalam pasal yang ke-13 ayat 32 sampai yang ke-33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, saudara, mereka membawa kabar busuk. Hal yang luar biasa yang kita ketahui sekarang daripada ayat ini, saudara. Selain Tuhan sudah mengubah hati Yosua dan dia menjadi setia, dia juga punya kacamata yang berasal daripada ilahi. Di mana kacamata ini melihat bahwa bangsa Israel itu punya Allah yang luar biasa. Bangsa Israel itu punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya, yang sanggup memberikan apapun untuk bangsa Israel. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mau berikan bagi bangsa Israel. Tetapi kita perlu tahu mengapa Yosua sampai punya iman, punya kacamata ilahi yang luar biasa seperti itu, sudut pandang yang luar biasa seperti itu. Tentunya saudara, dia telah memiliki Tuhan dan menjadikan Tuhan dalam hidup Yosua itu sendiri. Yosua merasa bahwa Allah ada di pihaknya. Yosua memiliki iman bahwa dia punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang lebih daripada Allah-Allah yang lain. Sehingga dia bisa katakan, jika Tuhan berkenan, kita dapat menduduki negeri itu, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Nah, saudara, sekarang ini perlu kita memiliki sudut pandang yang benar seperti Yosua ini. Ya, jangan sampai kita dikuasai oleh sudut pandang yang membawa kita ke hal-hal yang negatif. Kita harus punya sudut pandang yang membawa kita kepada hal yang positif, di mana kita mendapatkan kekuatan, di mana kita mendapatkan pengharapan
di mana kita mendapatkan satu jalan keluar. Satu-satunya adalah Tuhan saja. Hanya Tuhan saja yang mampu. Tidak seperti 10 pengintai lainnya. Dia membawa kabar yang busuk, dikatakan dalam firman. Kabar yang negatif. Membawa dampak yang tidak baik. Yang mengakibatkan apa saudara? Kalau kita baca, mengakibatkan sungut-sungut daripada bangsa Israel. Ya, jadi ingat saudara, hal yang negatif itu akan membawa dampak sungut-sungut bagi kita. Kalau kita punya sudut pandang, aduh zaman sekarang sulit, zaman sekarang sangat mengkhawatirkan, zaman sekarang susah, penyakit atau virus bisa membawa kita ke dalam sebuah kematian. Itu satu kabar yang atau sudut pandang yang membawa kita kepada sungut-sungut, yang akhirnya kita menyalahkan Tuhan, yang akhirnya kita menanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini bisa terjadi dalam keluargaku? Kenapa Tuhan harus keluarga kami? Kenapa harus anak saya Tuhan? Kenapa harus orang tua saya Tuhan? Banyak sungut-sungut yang kita keluarkan. Tapi ingat saudara, kita perlu punya sudut pandang yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus punya sudut pandang seperti Yosua dan Kaleb. Sudut pandang yang membawa pengharapan, sudut pandang yang membawa kekuatan Allah hadir dalam diri kita. Sudut pandang yang membawa kita mampu bersama-sama dengan Tuhan melewati semuanya. Saya kira percaya saudara, kita semua yang meyakini bahwa Tuhan adalah bagian dalam kehidupan kita, kita akan mampu melewati masa-masa sulit apapun. Bahkan masa-masa sekarang ini. Amin saudara. Saya yakin dan percaya kita sanggup melakukan segala sesuatunya jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita setia kepada Tuhan, jika kita mau diubah hatinya oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sudah sejak daripada sekolah minggu kita diajari oleh guru-guru sekolah minggu bahwa Tuhanku luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tapi saudara, di masa-masa sekarang ini, semuanya itu dibuktikan. Semuanya itu dicoba atau diperhadapkan pada kita, setiap orang yang percaya. Apakah benar kita meyakini bahwa Allah di pihak kita? Bahwa Allah menjadi bagian dalam diri kita? Dan ketika kita lihat 10 pengintai itu pulang, saudara, yang terjadi apa? Kabar busuk itu menyebabkan yang tadi saudara, sungut-sungut. Dan akibatnya apa? 10 orang daripada pengintai itu kena tulah dan dia mati semua. Dan mereka mati semua. Artinya apa saudara? Sungut-sungut membawa kepada kematian. Kematian di sini kalau zaman sekarang kita lihat bukan kematian secara fisik saja saudara, tetapi kematian kepercayaan kita kepada Tuhan. Tentu itu akan membawa dampak yang luar biasa. Membawa dampak di mana kita semakin hancur, semakin rendah diri, semakin merasa kesepian, tidak punya siapa-siapa yang bisa kita andalkan. Jadi, manakah yang kita pilih? Atau seperti Yosua dan juga Kaleb? Karena dia membawa kabar baik, dia tetap hidup. Dia adalah 2 orang daripada 12 pengintai yang tetap hidup, yang masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, sekarang pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara ingin terus hidup dalam sudut pandang yang
membawa saudara kepada hal negatif atau kepada sudut pandang yang membawa Anda kepada hal yang positif. Tentunya negatif itu sudah dikatakan tadi membawa kepada sebuah kematian, tetapi sudut pandang yang positif membawa kepada kehidupan. Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama daripada kebenaran ini. Ya, kita belajar bahwa iman daripada Yosua itu bukan iman yang biasa saja atau yang bisa langsung kita capai tanpa melalui proses, atau yang tidak memerlukan syarat, tetapi itu semua melalui proses yang panjang, saudara. Melalui proses di mana kita mempunyai kesediaan hati yang mau diubah, mempunyai kesetiaan, dan kita mau terus belajar melihat segala sesuatunya daripada kacamata atau sudut pandang ilahi yang tentunya akan membawa kita pada hidup kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namanya, karena kita percaya Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita semua. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang singkat dan juga pendek untuk kita semua boleh menjadi kekuatan dan meneguhkan kita semua. Bahwasanya kita harus hidup menjadi pribadi-pribadi yang merasa bahwa dan meyakini bahwa Tuhan ada di hidupku. Tuhan hidup dan aku punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Aku tidak usah khawatir, aku tidak boleh bingung. Aku harus percaya bahwa Tuhan menyediakan hal yang baik. Tuhan merencanakan hal yang indah bagi kehidupanku, keluargaku. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa, kiranya semua yang mendengar kebenaran firman ini boleh diteguhkan oleh karena kebenaran-Mu saja Tuhan. Kata hamba-Mu sangatlah terbatas Tuhan, tetapi kebenaran-Mu Tuhan dan juga Roh-Mu akan membantu setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini untuk semakin lagi maju dan jauh dalam mengenal Allah, dalam mereka mengiring Tuhan, dalam mereka melalui proses kehidupan mereka semua, sehingga mereka Tuhan Engkau dapati tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang disebut pilihan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk berkat dan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk tetap mengikuti ibadah online daripada ibadah Taman Ratu dan HOG ini dengan baik. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berkati mereka yang ambil bagian dalam pelayanan pujian penyembahan. Demikian juga tim multimedia, bahkan juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati setiap aspek hidup mereka, keluarga mereka di dalam masa-masa ini. Tuhan juga sekiranya memberkati pemerintahan kami Tuhan, agar bisa membuat berbagai
program dan kebijakan yang baik untuk Indonesia di masa pandemi ini. Tuhan berikan kesatuan hati untuk rakyat Indonesia sehingga boleh mendukung berbagai program kebijakan pemerintah Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin sedang dalam masa pemulihan, juga isoman. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan biarlah lawatan dan cinta kasih Tuhan selalu melimpah atas jemaat Taman Ratu dan juga jemaat HOG. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Mari jemaat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Sekiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, demikian juga cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.